Kuis untuk Anda. Film apa yang menghasilkan return on investment paling tinggi sepanjang sejarah? Jawabannya bukan Titanic, bukan juga The Avengers. Jawabannya adalah The Blair Witch Project, sebuah film independen yang dirilis tahun 1999. Biaya produksi filmnya hanya 60.000 US dollar atau 840 juta rupiah saja. Dan Anda tahu berapa uang yang dihasilkan dari penjualan tiketnya? 245 juta US dollar atau setara 3,4 triliun rupiah. Jadi, ROI film itu adalah 4.083 kali lipat atau 408.300%. The Blair Witch Project menghadirkan sebuah inovasi radikal yang bukan hanya jadi bahasan dalam industri perfilman dan industri lainnya, namun juga jadi kajian seru di kampus-kampus di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan kupas rahasia yang melahirkan sukses besar The Blair Witch Project. Tujuannya supaya Anda dapat mengaplikasikan formula yang sama di perusahaan Anda. Let's go. Itu adalah kalimat pembuka film bertajuk The Blair Witch Project, sebuah film independen yang diluncurkan pertama kali di Amerika Utara di pertengahan tahun 1999 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia di akhir tahun yang sama. Di luar dugaan produsernya sendiri, film ini menjadi blockbuster hit dunia yang menjadikannya sebagai film independen paling sukses sepanjang masa. Luar biasa kan ya? Bagaimana dengan kualitas filmnya? Nah, ini yang menarik nih. Situs film review terkenal IMDb memberikan The Blair Witch Project rating 6,4 dari 10. Blair Witch Project juga mendapatkan Worst Film Award dari 20th Golden Raspberry Awards. Seburuk itukah filmnya? Bayangin aja ya, film itu dibuat hanya dengan menggunakan Hi8 video camera, sebuah camcorder yang biasa digunakan untuk merekam video rumahan pada saat itu. Sang aktor yang memegang kamera sepanjang film baru diajari cara menggunakan kamera itu 2 hari sebelum syuting dimulai. Sebagian besar gambar goyang parah karena banyak gambar diambil sambil aktornya, pemegang kamera itu, berlari-lari. Lalu bagaimana mungkin film seburuk itu bisa jadi film independen terlaris sepanjang masa? Nah, ini yang menarik kan ya? Mau tahu rahasianya? Rahasianya ada pada visi sang pembuat film dan kepiawaiannya dalam mengintegrasikan desain produk dan kemasan marketing. 3 hal ini menjadi kunci keberhasilan bisnis apapun sebenarnya ya, termasuk bisnis yang saat ini tengah Anda geluti. Dalam banyak perusahaan, termasuk perusahaan film, produksi dan marketing dilakukan oleh 2 departemen yang berbeda. Bahkan kadang 2 perusahaan yang berbeda. Tim produksi fokus pada mendesain dan membuat produk yang terbaik. Kemudian, produk yang sudah jadi dilempar ke bagian marketing untuk kemudian memikirkan dan mengeksekusi cara terbaik mempromosikan produk itu. Tidak dengan film Blair Witch Project. Daniel Myrick dan Eduardo Sanchez, penulis sekaligus sutradara film tersebut, sudah memikirkan bagaimana integrasi keduanya, yaitu produksi dan marketing, 6 tahun sebelum film itu diluncurkan. Selama itu pula mereka konsisten dan all out dalam menjalankan rencananya tersebut. Visi mereka sederhana. Mereka ingin membuat film fiktif bergenre horor yang disajikan dengan gaya dokumenter, supaya penontonnya percaya bahwa semua yang ada dalam film itu merupakan gambar dari kejadian yang sesungguhnya. Hal itu didasari pada keyakinan mereka berdua, sang sutradara dan penulis cerita itu, bahwa menonton video dokumentasi tentang kejadian menakutkan yang benar-benar terjadi itu berkali-kali lebih menakutkan dibandingkan menonton film horor fiktif yang penontonnya tahu bahwa itu cuma kisah rekaan saja. Maka di tahun 1993, proyek film Blair Witch dimulai. Myrick dan Sanchez memulainya dengan mengembangkan sebuah legenda fiktif tentang Blair Witch, penyihir Blair. Selain menulis ceritanya, mereka pun mencari lokasi yang tepat. Mereka menemukan sebuah hutan dekat Burkittsville, negara bagian Maryland yang sesuai dengan imajinasinya tentang Blair Witch. Bukan hanya suasana hutannya,
melainkan juga orang-orang yang tinggal di sana bahkan memiliki cerita misteri tentang hutan itu. Berbeda dengan kebanyakan skenario film lainnya, yang tebalnya hingga ratusan halaman, skenario yang dibuat Myrick dan Sanchez tebalnya hanya 35 halaman saja. Pada dasarnya, skenario itu hanya berisi plot cerita, uraian adegan demi adegan yang diimbuhi dengan catatan. Dialog dilakukan secara improvisasi, disesuaikan dengan situasi. Nah, agar bisa menghasilkan gambar, dialog, dan ekspresi aktor yang semakin mendekati situasi yang sesungguhnya seperti dalam imajinasi sang sutradara, maka para aktor yang memainkan peran sebagai mahasiswa film yang sedang membuat film dokumenter dilepas di dalam hutan selama 8 hari. Saat itulah proses syuting dimulai. Mereka dibekali kamera high-8 untuk merekam kejadian-kejadian di sekitar mereka dan yang menimpa mereka selama 8 hari itu. Serta makanan secukupnya seperti layaknya mahasiswa yang tengah menjalankan proyek film dokumenter di dalam hutan. Mereka diberikan petunjuk harus pergi ke lokasi selanjutnya melalui pesan yang dimasukkan ke dalam kaleng yang bisa ditemukan menggunakan GPS. Para aktor tersebut nggak tahu bahwa lokasi hutan sudah diset sedemikian rupa untuk mendukung cerita dan suasana legenda Blair Witch. Aktor-aktor lain juga sudah ditanam di lokasi untuk menghidupkan legenda tersebut serta mendorong cerita ke arah yang diinginkan oleh sang sutradara. Bahkan ketika malam datang dan para aktor harus berkemah di hutan, sang sutradara sengaja membuat bunyi-bunyian yang misterius yang membuat para aktornya benar-benar ketakutan. Bahkan konon katanya, sang sutradara pun sengaja membatasi makanan yang dibawa para aktor untuk membuat mereka kelaparan. Walhasil, para aktor benar-benar merasakan dan mengalami kejadian-kejadian menakutkan layaknya karakter yang mereka perankan. Kamera high-8 yang mereka pegang merekam semua interview dengan warga, semua dialog antar pemain, dan semua kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi di hutan itu selama 8 hari. Semua proses produksi dilakukan untuk memastikan bahwa footage yang diambil benar-benar tampak seorisinal mungkin, layaknya kejadian nyata yang menyeramkan yang terekam dalam sebuah video. Gaya sinematografi seperti ini kemudian menjadi populer dengan istilah found footage technique. Nah, 20 jam rekaman video yang dihasilkan para aktor kemudian dipilih dan disunting hingga hanya menjadi 82 menit saja agar layak ditayangkan di bioskop. Oke, itu baru dari sisi produksi. Sekarang dari sisi marketing. Sebelum film ditayangkan di bioskop, produser film Blair Witch Project membuat sebuah mockumentary, cerita fiktif yang dikemas layaknya film dokumenter. Judulnya The Curse of the Blair Witch, yang ditayangkan di televisi nasional. Selain memberikan backstory dari film, mockumentary itu bertujuan untuk membangun isu tentang legenda Blair Witch. Kemudian mereka membuat poster tentang orang hilang menampilkan foto dari 3 aktor film dengan detil lokasi terakhir terlihat di hutan dekat Burkittsville. Poster ini sengaja disebar meluas di kota di mana film diputar. Blair Witch Project adalah film pertama yang memanfaatkan internet secara penuh untuk promosi. Dalam upaya menciptakan nuansa realisme atas legenda Blair Witch, sutradara membuat website yang berisikan laporan polisi tentang 3 mahasiswa yang hilang, serta interview warga bergaya newsreel tentang kejadian-kejadian misterius yang ada di hutan dekat Burkittsville. Di website itu juga ditampilkan interview polisi setempat yang bicara tentang kasus yang mereka tangani terkait hilangnya ketiga mahasiswa. Semuanya dibuat seperti seolah-olah kejadian itu benar-benar nyata. Bahkan, gilanya lagi, selama tahun pertama pemutaran film, di IMDb website, yaitu situs online database film, tertulis bahwa para pemain yang ada di film Blair Witch Project missing, presumed dead. Hilang, diasumsikan meninggal. Totalitas produser film dalam memasarkan legenda Blair Witch berbuah manis. USA Today menetapkan Blair Witch Project sebagai film pertama yang go viral. Meskipun teknologi yang memfasilitasi terjadinya viral pada masa itu belum diciptakan. Nah, itulah rahasia di balik keberhasilan film independen Blair Witch Project. Visi berani yang keluar dari pakem dan integrasi total produksi dan marketing sejak awal. Sebuah kombinasi yang kini semakin langka ditemukan di perusahaan-perusahaan besar di sekitar kita. Jarang sekali kita temukan visi produk yang menantang imajinasi.
Mereka lebih suka memilih formula yang pasti-pasti aja, saling mencontek dan menduplikasi produk populer dari perusahaan lainnya. Keberanian mendobrak pasar telah terkubur dalam hitungan angka-angka di atas spreadsheets. Demikian juga integrasi total antara produksi dan marketing. Itu hanyalah kisah dongeng yang tersaji apik dalam buku-buku tebal di kampus-kampus yang kini semakin sulit kita temui di dalam dunia nyata. Jika Anda benar-benar ingin membangun karya masterpiece, ingin menghadiahkan lompatan nilai yang fenomenal untuk semua stakeholder Anda, mulailah dengan mengizinkan diri Anda untuk berimajinasi. Keluarlah dari jebakan mediocrity. Beranikan diri Anda untuk melangkah di luar pakem industri. Kemudian, satukan tim produksi dan marketing Anda dengan visi bersama yang menggugah, yang menggerakkan, yang mengikat langkah. Asuh ikatan itu dengan gairah yang tak kunjung padam. Jika Anda mampu lakukan itu, maka sesungguhnya Anda telah menanam bibit keajaiban di perusahaan Anda. Nggak mudah, pasti. Nggak ada yang mudah dari sebuah mahakarya. Namun, bukankah justru itulah kenapa sebuah mahakarya layak kita perjuangkan? Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.